Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sini dalam bermajlis ilmu. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan membahas kitab dari tulisan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah taala, yang berjudul Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi, yaitu 10 kaidah dalam rangka mensucikan jiwa. 10 hal yang harus ditempuh dalam kesucian jiwa yang dimiliki oleh masing-masing individu. Ini adalah kitab yang penuh dengan faedah, penuh dengan manfaat, yang dimana pembahasan tentang masalah tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, itu adalah pembahasan yang sangat penting. Karena nanti pada hari kiamat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang diri-diri kita masing-masing. Jangan sampai ketika kita nanti datang pada hari kiamat, datang pada Allah Subhanahu wa taala, kita datang bukan dengan hati yang selamat. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-87 sampai 89 Allah Subhanahu wa taala firman, wala tukhzini yauma yub'atsun. Kata Allah berfirman, wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah, janganlah engkau hinakan kami pada hari di mana engkau akan membangkitkan, atau pada hari di mana manusia seluruhnya akan dibangkitkan. Kata Allah Ta'ala melanjutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun, yang di mana pada hari tersebut tidak bermanfaat yang namanya harta dan juga anak-anak kita. Kemudian Allah berfirman di ayat yang terakhir, di ayat 89-nya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang nanti datang pada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana hati yang selamat itu? Bagaimana hati yang selamat yang datang pada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti tidak akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, beliau mengatakan, Al-qalbus salimu huwa alladhi salima minasyirki wal gilli wal hikdi wal hasadi wasyah wal kibri wa hubbid dunya wal riasa. Kata beliau mengatakan, hati yang selamat itu bagaimana ciri-cirinya? Beliau menyebutkan bahwasanya hati yang selamat ialah hati yang selamat dari perbuatan syirik. Karena seseorang itu bisa melakukan perbuatan kesyirikan dengan hatinya. Wal gilli wal hikdi, kemudian beliau mengatakan hati yang selamat adalah hati yang selamat dari kedengkian dan juga dari apa? Dari rasa dendam. Wal hasadi wasyah, dan juga hati yang selamat beliau sebutkan cirinya ialah apa?
hati yang selamat dari perbuatan hasad dan juga apa? Dari perbuatan tamak, asyah, yakni ketamakan terhadap masalah dunia. Beliau sebutkan lagi wal kibri wa hubbid dunya wa ri'asah. Hati yang selamat beliau sebutkan jadinya ialah apa? Hati yang selamat dari kesombongan. Karena terkadang seseorang itu merasa tinggi dengan apa? Dengan apa yang dia miliki, dengan apa? Dengan hati yang dia punya. Maka di antara ketawaduan kata para ulama ialah apa? Engkau tidak memandang seseorang itu lebih daripada dirimu. Ya. Di antara ketawaduan disebutkan oleh para ulama ialah maknanya ialah engkau tidak memandang orang lain itu lebih tinggi daripada dirimu dan engkau tidak merasa tinggi daripada orang-orang yang ada di sekitarmu. Kemudian ialah hati yang selamat ialah hati yang selamat dari kecintaan terhadap dunia dan kecintaan terhadap kepemimpinan. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan ciri-ciri hati yang selamat ketika menafsirkan ayat tersebut. Fasalima min kulli afatin tub'iduhu anillah. Dan juga hati yang selamat itu adalah hati yang dia itu selamat dari apa? Dari kerusakan yang membuat hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya disebutkan tadi dari hasad, dengki, tamak, sombong, ya. Kemudian perbuatan kesyirikan terutama na'udzubillah, tapi hal-hal apapun yang dapat apa? Merusak hati dan semakin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Wasalima min kulli syubhatin tu'aridu khabaruhu wa min kulli syahwatin tu'aridu amrahu wasalima min kulli iradatin tuzahimu muradahu wasalima min kulli qati'in yaqta'u anillah. Insyaallah ya, beliau sebutkan hati yang selamat itu cirinya sangat banyak. Yaitu apa? Hati yang selamat dari apa? Dari seluruh perbuatan syahwat. Wasalima min kulli syahwatin, ya, yaitu selamat dari perbuatan yakni kecintaannya terhadap syahwat atau dirinya yang menuruti hawa nafsunya, allati tu'aridu khabaruhu, yaitu yang dia itu akhirnya dengan syahwat tadi menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selamat dari keinginan-keinginan yang bertentangan dengan maksudnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga selamat dari segala sesuatu yang memutuskan darinya dari Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Kemudian dia mengatakan wala tatimmu lahu salamatuhu mutlaqan hatta yaslama min khamsati asya'in. Dan hati yang selamat itu tidak akan betul-betul selamat dengan sempurna. Beliau sebutkan 5 intinya, kecuali dia selamat dari 5 hal. Ini intinya. Yaitu apa kata beliau sebutkan? Min syirkin yunaqidut tauhid, yaitu selamat dari perbuatan kesyirikan yang dimana syirik ini berlawanan dengan masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia sebutkan yaitu wa bid'atin tukhalifus sunnah. Hati yang selamat kedua yaitu apa? Hati yang selamat dari perbuatan bid'ah yang dimana bid'ah ini menyelisih ada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahwatin tukhaliful amra. Hati yang selamat sebutnya yang selanjutnya ialah hati yang selamat dari syahwat dunia yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya syahwat-syahwat dunia itu kebanyakan yang menyelisih perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan wa ghaflatin tunaqidudz dzikra. Hati yang selamat yang selanjutnya ialah hati yang apa? Yaitu atau yang selamat yang selanjutnya yaitu seseorang yang selamat dari kelalaian. Ghaflah. Yang dimana kelalaian itu biasanya berlawanan dengan masalah apa? Berzikir. Orang yang lalai itu biasanya apa? Tidak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hawa yunaqidu tajrida wal ikhlas, dan juga apa? Hawa nafsu yang akhirnya bertentangan dengan kemurnian dan keikhlasan. Maka dari ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah pembahasan masalah hati. Hati kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hati yang ada di dalam diri kita, sebetulnya al-qalbu itu ialah maknanya ialah jantung. Karena kalau hati bahasa Arabnya apa? Hati bahasa Arabnya apa? Antum tidak tahu hati bahasa Arabnya apa? Hati bahasa Arabnya apa? Al-qalb itu artinya jantung. Tapi orang kita menerjemahkan apa? Hati. Hati kalau begitu hati dalam bahasa Arab apa artinya? Kabid. Kabidun. Kaf ba kemudian apa? Dal. Kabidun itu mana hati. Tapi bahasa kita dalam menerjemahkan itu hati adalah ba'sa bihi.
Dan juga nanti pada hari kiamat hati kita akan tanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kata Allah berfirman, dan janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian ketahui. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, maka nanti akan ditanya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, ya, beliau sebutkan dalam kitabnya, beliau mengatakan, fahakikun bil abdil ladhi ya'rifu annahu mas'ulun amma qalahu wa fa'alahu wa amma ista'mala bihi jawarihahu allati khalaqaha Allahu li'ibadatihi. Kata beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat di atas, yaitu surat Al-Isra ayat ke-36, bahwasanya pendengaran, penglihatan dan juga hati akan ditanya pada hari kiamat. Beliau mengatakan fahakikun bil abdi, maka selayaknya seorang hamba ya'rifu, dia mengetahui, annahu mas'ulun, bahwasanya dia nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bahwasanya dirinya nanti akan ditanya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, amma qalahu, atas apa yang dia ucapkan, wa fa'alahu, dan atas apa yang dia lakukan, wa amma ista'mala bihi jawarihahu, dan atas apa-apa yang dia gunakan dari apa? Dari anggota badannya. Allati khalaqaha Allahu li'ibadatihi, yang dimana sesungguhnya anggota-anggota badan yang disebutkan tadi, baik dari pendengaran, kemudian apa lagi? Penglihatan, kemudian hatinya dan anggota-anggota badan yang lainnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan lagi, an yu'idda lis-su'ali jawaban, hendaknya manusia juga nanti menyiapkan apa? Jawaban dari apa? Dari soal-soal yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Itu bisa bayangkan, mengerikan sekali. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, kita, mulut-mulut kita akan dikunci, kemudian apa yang akan berbicara? Tangan kita dan kaki kita akan menjadi apa? Saksi pada hari kiamat. Maka pembahasan tazkiyatun nafs adalah pembahasan yang sangat penting yang hendaknya manusia itu mempelajarinya. Kalau ditanya, kenapa kok kita harus mempelajari tazkiyatun nafs tentang masalah pensucian jiwa? Apa jawabnya? Selain tadi antum tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyai pada hari kiamat. Karena masalah hati adalah masalah yang sangat krusial. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disampaikan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Beliau radhiyallahu taala anhu menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam tubuh manusia itu ada namanya mudghah, yang dimana kalau mudghahnya itu baik maka apa? Seluruhnya baik. Tapi kalau mudghahnya sudah rusak, ya, mudghahnya yakni segumpal daging tersebut sudah rusak, sudah jelek, ya, senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, maka jelek seluruh yang lainnya. Nabi SAW bersabda, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu, sesungguhnya di dalam jasad, di dalam jiwa, di dalam tubuh itu ada yang namanya apa? Mudghah, jadi segumpal daging. Idza salahat, kalau hatinya selamat, hatinya baik, ya, salahal jasadu kulluhu, maka seluruhnya akan baik. Wa idza fasadat, tapi kalau hatinya sudah rusak, hatinya sudah penuh dengan kedengkian, hatinya penuh dengan ketamakan, hatinya penuh dengan hasad, ya, hatinya penuh dengan hawa nafsu, apalagi hatinya terpenuhi dengan kotoran-kotoran perbuatan kesyirikan, fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu, maka akan seluruhnya rusak. Yang dimaksud mudghah itu apa? Al-qalbu. Ada penting sekali. Bagaimana antum tidak memperhatikan hati antum, baik dalam menuntut ilmu, baik dalam beribadah, baik dalam bermuamalah kepada manusia, baik di jalanan, baik dimanapun, antum harus memperhatikan hati antum. Ini pembahasan yang sangat penting. Maka dari itu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan tentang hadis ini, fi hadzal hadits ta'kidun 'ala as-sa'yi fi salahil qalbi wa himayatihi minal fasadi.
Di dalam hadis ini ta'kidun 'ala as-sa'yi fi salahil qalbi, ada penegasan tentang wajibnya seseorang dalam rangka menjaga hatinya. Di dalam hadis tadi, dalam hadis yang disampaikan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, fi hadzal hadis ta'kid, ada penegasan tentang masalah apa? 'Ala sa'yi fi salahil qalbi, yaitu tentang usaha seseorang dalam rangka menjaga hatinya atau dalam rangka apa? Memperbaiki hatinya, wa himayatihi minal fasadi, dan menjaga hati dari apa? Kerusakan-kerusakan. Di hati ini bisa rusak. Hati seseorang itu bisa apa? Bisa rusak. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah riwayat, Nabi katakan, "Idza akhta'a 'abdun", apabila seorang hamba dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, nukitat fil qalbihi nuktatun sauda, maka ditempelkan atau mungkin diletakkan di dalam hatinya apa? Nuktatun sauda, yaitu apa? Nokta yang berwarna apa? Hitam. Sampai akhirnya seorang hamba tadi tenggelam dalam kemaksiatan-kemaksiatannya dan hatinya menjadi apa? Menjadi gelap. Dan Nabi sebutkan itulah ran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Itulah ran yang menutupi hati-hati mereka, disebabkan karena apa? Kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Seseorang hendaknya dia menjaga hatinya dengan apa? Dengan tidak menjalankan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena dengan kemaksiatan-kemaksiatan tadi, tanpa dia bertobat, tanpa dia mengakhiri perbuatannya, tanpa dia berhenti dari kemaksiatannya, maka semakin menghitamkan hatinya dan hatinya akan menjadi rusak. Berbeda dengan orang-orang apa? Yang dia berhenti dari kemaksiatannya. Ketika dia kematian, ada melihat yakni kemaksiatan, lalu dia berhenti. Karena apa? Dia tahu hatinya sudah gelap. Dia tidak ingin tambah gelap lagi. Maka apa? Dengan taubatnya dan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hatinya menjadi hati yang bagaimana? Hati yang putih. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah taala mengatakan, summiyal qalbu qalban litaqallubihi fil umur. Kenapa hati itu dinamakan kok al-qalb? Ya. Kan kalau bahasa kita sudah enggak bisa ya, sudah melekat ya. Al-qalbnya ini summiya al-qalbu qalban. Kenapa yang hati itu dinamakan al-qalbu dalam bahasa Arab ya? Kalau antum bisa belajar bahasa Arab enak sebetulnya. Yakni litaqallubihi fil umur, karena berbolak baliknya apa? Hati dalam setiap perkara itu berbeda-beda. Taqallub maknanya apa? Berbolak balik. Lidzalika summiyal qalbu qalban litaqallubihi fil umur. Karena apa? Karena bertaqallubnya ini berbolak baliknya dalam setiap perkara. Terkadang dia bisa istiqomah, terkadang dia bisa apa? Tidak istiqomah. Terkadang dia bisa lurus, terkadang dia bisa bengkok, terkadang dia jujur, terkadang dia berdua. Hati itu berbolak-balik. Ya. Maka dari itu di dalam doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni as'alukal huda wath tsabat." Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk dan juga apa? Ats-tsabat, yakni ketetapan. Ketetapan dalam masalah apa? Masalah hati. Bahkan kata Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah taala, beliau melanjutkan berkata dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan, wa hussal qalbu bidzalika li'annahu amirul badan. Bahkan hati itu dikhususkan akan hal tersebut. Kenapa? Li'annahu amirul badan. Karena hati itu ialah apa? Amir, pemimpinnya anggota tubuh. Wa bisalahil amiri tasluhur ra'iyah. Dengan benarnya hatinya, dengan lurusnya hatinya, dengan keikhlasan hatinya, tasluhur ra'iyah, maka anggota badan yang lain akan juga ikut lurus, akan ikut istiqomah. Kalau hatinya jujur, maka anggota lainnya juga akan jujur. Kalau hatinya yakni selamat, maka anggota tubuh yang lainnya akan selamat. Kalau hatinya lurus, maka anggota tubuh yang lain akan lurus. Dan beliau mengatakan, wa bi fasadihi tafsud. Dan dengan apa? Rusaknya hati, bengkoknya hati, condongnya hati kepada kemaksiatan, tafsudur ra'iyah, maka apa? Anggota tubuh badan yang lainnya akan apa? Akan ikut rusak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah.